Halo Cancer, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer, mendebarkan kejutan besar dari seseorang yang tak terduga. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Four of Cups, ada The Chariot, ada Seven of Wands, ada Two of Swords, dan di sini juga ada The High Priestess. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Four of Cups, saya merasakan sepertinya dalam diam, sosok ini kayak bersiap untuk berani berkomitmen dengan kamu, atau berani melamar kamu. Oke? Atau ini energinya bisa kebolak-balik ya, entah itu kamu yang melamar atau yang dilamar. Ini cukup bikin kamu berdebar ya. Sesuatu hal yang ini kamu merasa ini sebuah kejutan. Karena kayak ya mungkin memang ada hubungan yang sudah cukup berjalan lama ya di sini, tapi kayaknya kamu nggak kepikiran sampai sampai ke sini pikirannya. Kamu berpikir ya mungkin hubungan ini hanya masih sekedar pacaran aja. Kamu berpikir ya dia mungkin belum berani. Bisa saja masih banyak tanggungan ya dalam kehidupannya. Atau di sini saat ini dia masih berusaha untuk membahagiakan dirinya, atau masih belum kepikiran untuk menikah. Itu ya yang mungkin di sini pikiran kamu tentang dia. Tapi ternyata dalam diamnya dia sedang bersiap untuk berani berkomitmen dengan kamu. Oke, ya artinya sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga sebelumnya, karena semua nggak ada nggak ada aba-abanya, nggak ada yang aneh, atau nggak ada yang memperlihatkan kalau dia itu benar-benar ingin melamar kamu. Dan ini adalah sesuatu hal yang mengejutkan ya, karena kamu merasa masih sebenarnya kamu menginginkan hal itu, tetapi kamu berpikir dia kayaknya masih jauh untuk kepernikahan. Mengingat bisa saja dia masih berusaha untuk bagian orang tuanya. Tetapi mungkin ini juga dorongan dari orang tuanya ya. Orang tuanya tentu juga ingin melihat dia bahagia, berumah tangga dengan seseorang yang dia cintai. Jadi kayak ada yang dalam diamnya sedang merencanakan atau sedang bersiap untuk berani melamar atau berkomitmen dengan kamu. Oke, artinya hubungannya akan ada kemajuan artinya. Oke. Sesuatu hal yang mungkin
nggak nyangka bakalan secepat ini dia berani untuk berkomitmen dengan kamu. Semua bisa saja terjadi ya. Atau di sini ada hubungan yang LDR, tiba-tiba dia hadir dalam kehidupan kamu, atau tiba-tiba dia ada di hadapan kamu, bisa juga. Artinya ada seseorang yang akan memberikan kejutan untuk kamu, yang akan bikin kamu tersenyum, yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu nggak nyangka dan tidak menduga. Oke, ada the Chariot. Ini tentang perjalanan ya. Ini baik perjalanan dia atau perjalanan kamu ya. Di sini saya merasakan kamu dan dia kayaknya sudah banyak menemukan ya, mungkin menjalani hubungan yang harus berakhir dan berakhir lagi. Menjalani hubungan yang toksik atau manipulatif, yang penuh dengan kebohongan. Jadi kayaknya ada perasaan kamu yang dimana udah capek ya dengan hubungan yang kayak gitu aja, dan tentunya menginginkan sesuatu hal yang lebih baik. Dan ini juga sama, dia juga seperti itu. Kayaknya udah gak ada alasan bagi dia untuk menunda-nunda untuk segera menikah dengan kamu, karena sudah banyak hal yang dia lewati. Ini bisa juga tentang kegagalan ya, yang pernah dia alami, atau mungkin di sini kamu juga begitu, atau kamu dan dia punya masa lalu atau cerita masa lalu yang hampir sama di sini. Itulah perjalanan hidup. Pada akhirnya dipertemukan dengan sosok yang benar-benar berani, tulus, ada niat yang baik ya. Karena sesuatu hal yang datang atau sifatnya itu datang dari hati, itu nantinya bakalan nyentuh hati juga. Itulah perjalanan hidup. Oke, perjalanan hidup yang kadang nggak pernah kita sangka ya, nggak pernah kita duga. Atau mungkin di sini awalnya hanya temenan, tiba-tiba ya mungkin ada rasa yang berbeda, dan nggak butuh waktu lama karena mungkin dia juga lelah dengan hubungannya yang toksik dan manipulatif. Begitu juga dengan kamu yang mungkin capek harus selingkuhi terus ya. Dan ini ada jalannya, kamu benar-benar dipertemukan atau dipersatukan dengan seseorang yang tepat. Oke. Ada Seven of Wands. Saya melihat di sini memang ada ya sebagian kamu yang pastinya di saat kamu mengalami ya mungkin hubungan yang toksik, pasti ada kemarahan ya, pasti ada perasaan tidak terima di sini. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ada keadaan yang bikin kamu itu marah dan emosi. Ya pastinya di saat ada seseorang yang nyakitin, ada seseorang yang mengkhianati, padahal di sini kamu sudah berusaha lebih baik ya, udah memberikan segalanya untuk dia, tetapi tidak pernah dihargai. Ya itu lama-lama bikin kamu marah ya, emosi. Kayaknya capek yang harus dipaksa mengerti terus, dipaksa mengerti, dipaksa memahami. Ya ujung-ujungnya kamu yang tersakiti di sini, yang terkesan nantinya ujung-ujungnya memaksakan. Jadi ada keadaan di mana sebagian kamu yang marah dengan situasi, marah dengan semua ini. Oke, tapi pelan-pelan kamu mulai menyadari ya bahwa nggak ada gunanya juga terus-terusan emosi atau marah dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Yang terpenting kamu harus mampu mengambil sebuah keputusan yang baik untuk diri kamu. Jadi jangan buang energi kamu hanya dengan marah dan emosi tentang apa yang sudah dia lakukan. Ya udah, kalau kamu anggap dia sudah tidak baik untuk kamu, ya udah tinggalin aja. Oke, meskipun di sini ada yang bilang, saya sangat cinta sama dia, hubungannya udah lama, kayaknya nggak mungkin ya ngulang dari awal lagi. Ada yang mungkin terlalu bucin, yang udah tahu salah, udah tahu toksik, udah tahu selingkuh, tapi masih aja mau tetap bersama, maksain ya kesannya. Tapi ujung-ujungnya nanti kamu yang tersakiti. Jadi ada kalanya di sini kamu harus lebih tegas ya, lebih tegas terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Jangan memperlihatkan kelemahan kamu yang padanya kamu semakin diinjak-injak harga diri kamu. Dia akan semakin semena-mena terhadap kamu. Oke, jadi tunjukkan kalau kamu itu lebih tegas, lebih berani, lebih bisa mengambil sebuah keputusan. Ya artinya penting untuk kamu lebih mencintai diri kamu sendiri.
Oke, penting untuk kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, untuk lebih bisa menghargai diri kamu sendiri. Barulah nanti bisa yang lain ngikutin, nantinya barulah bisa cinta sama kamu, menghargai kamu. Kalau kamunya aja nggak bisa menghargai diri kamu sendiri dengan membiarkan orang lain nyakitin perasaan kamu, ya mereka akan semakin semena-mena terhadap kamu. Oke? Ada two of swords di sini. Saya merasakan memang ada dilema yang cukup berat ya di sini, memilih. Ini bisa tentang bertahan atau melepaskan, atau memilih seseorang ini baik atau tidak untuk kamu, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Ada yang mendekat yang mungkin terlihat sama baiknya. Artinya ada sebagian kamu yang saat ini berada dalam pilihan yang sulit, yang bikin bingung, yang bikin bingung mau ngambil keputusan yang gimana ya, takut. Sebenarnya kebingungan ini karena ketakutan aja, karena ketakutan, karena kekhawatiran tentang apa yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Sebenarnya dasarnya karena pernah ada trauma, itu yang bikin kamu dilema sebenarnya. Ya pada akhirnya di sini kamu pelan-pelan ya, nggak usah terlalu memaksakan, nggak usah terlalu mentargetkan, ya jalani kehidupan, lakukan yang terbaik, maka dengan sendirinya yang terbaik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, saya yakin nanti kamu akan lebih tahu ya apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Tetap satukan antara hati dan pikiran kamu, tetap logika, tetap realistis agar kamu bisa mendapatkan, memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu, baik dalam hubungan, pekerjaan, atau apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Ada The High Priestess. Saya melihat memang ada sebagian kamu yang masih terikat dengan masa lalu. Kayak ada urusan masa lalu yang belum terselesaikan, belum ketemu jalan keluarnya. Atau ada mantan yang kayaknya belum bisa move on dari kamu, atau nggak mau biarin kamu bahagia dengan yang lain. Ada. Saya lihat di sini ada yang mantan yang kayaknya egonya luar biasa ya. Kalau dia ngelakuin kesalahan, kamu harus terima. Ya, seolah-olah dibikin kesalahan itu berasal dari kamu. Kenapa dia selingkuh? Nyalahin kamu. Kenapa dia begini? Karena kamu begitu. Artinya ada hal-hal yang membuat dia seperti itu karena kesalahan dari kamu. Ada mantan yang toksik kayak itu, ada ya. Itu kayaknya dia nggak biarin kamu itu lepas ya, nggak biarin kamu itu dengan seseorang yang baru. Itulah penting untuk kamu lebih tegas, penting untuk kamu lebih berani untuk mengatakan tidak, untuk melakukan sebuah penolakan kalau memang itu tidak baik untuk kamu. Jadi jangan dikendalikan dengan perasaan yang salah. Kalau kamu tahu itu sudah menyakiti perasaan kamu, ya kamu berhak untuk melakukan sebuah penolakan dan mengatakan tidak. Oke? Kita lanjut. Di sini ada balance, ada peace, ada surrender, ada doubt, dan di sini juga ada discipline. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu menginginkan kehidupan yang lebih seimbang ya, hubungan yang seimbang. Oke, pekerjaan dengan kehidupan pribadi kamu yang lebih seimbang, artinya menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi. Antara hati dan pikiran kamu yang juga harus seimbang dalam melangkah, dalam memilih, dalam hal apapun, dalam hal memutuskan apapun. Artinya saya kaitkan dengan menginginkan hubungan yang lebih seimbang ya, lebih mengerti, lebih saling ya. Artinya di sini kata saling menghargai, saling mengerti di sini. Oke. Kayak pernah kayaknya sebagian kamu yang dalam situasi yang kayak kamu aja yang terus berusaha untuk memperbaiki. Kayak kamu aja terus yang berusaha untuk memaafkan, mengerti dan memahami. Tapi hal itu tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu.
Itu yang kayaknya itu nggak seimbang. Artinya lama-lama kamu capek, kamu lelah. Oke? Dan terkesan itu memaksakan, yang ujung-ujungnya kamu yang tersakiti di sini. Dan hal itulah yang udah kamu nggak mau hal itu lagi. Kamu menginginkan hubungan yang saling menghargai, saling mengasihi, saling cinta, saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Itu yang terpenting di saat kamu dihargai, dicintai, diratukan oleh pasangan kamu. Karena saat ini kamu nggak muluk-muluk ya, kamu hanya ingin ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kamu. Oke, ya mungkin secara finansial sama-sama mulai dari nol, sama-sama mulai dari awal, atau memang kamu mendapatkan sosok yang benar-benar sudah mapan, bisa saja. Tapi apapun itu, yang terpenting itu adalah bagaimana, apakah dia mampu menghargai kamu, mencintai kamu. Sepertinya itu yang terpenting ya. Karena di saat kamu sudah punya hubungan yang baik ya, saling cinta, saling sayang, itu rezeki juga akan ngikut. Oke? Jadi ada ya yang memang di sini sudah lebih berani untuk melangkah, memulai sesuatu hal yang baru, lebih bisa selektif juga dalam memilih, oke? Dalam memilih, dalam memutuskan, lebih peka juga, lebih sensitif juga, nggak mau asal-asalan ya, nggak mau gegabah dalam hal apapun. Karena di sini kamu sudah akan tahu jawaban terhadap mungkin apa yang mungkin ada dalam pertanyaan dalam pikiran atau dalam hati kamu. Kenapa ya saya pernah dibohongi? Kenapa saya pernah diselingkuhi? Kenapa saya pernah ditinggalkan oleh orang yang saya cintai? Kamu akan temukan jawabannya. Karena kamu akan menemukan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Seseorang yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak usah nyalah-nyalahin atau berpikir negatif tentang apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Semua punya alasannya. Jadi di sini saya melihat pada akhirnya kamu mampu untuk mencapai apa yang menjadi keinginan terbesar dalam kehidupan kamu. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kamu. Memang di sini jalannya terkadang nggak mudah ya, selalu ada ujiannya, selalu ada cobaannya. Karena memang untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik itu terkadang banyak hal yang harus berhubungan dengan mental yang harus kuat, pikiran yang harus positif, harus lebih berprasangka baik lagi terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Meski gagal, meski pernah dibohongi, meski pernah dikhianati, apapun itu ya kamu harus berpikir bahwa seseorang yang udah nyakitin kamu artinya dia tidak lagi pantas ada di dalam hati dan pikiran kamu. Yang artinya sesuatu hal yang terbaik akan ada untuk kamu nantinya. Akan ada waktunya, akan ada momennya seseorang itu benar-benar hadir dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, oke, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!